di sono, harusnya di sini aja recording.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat bergabung di Indonesia Maritim Club Discussion. Selamat pagi buat Pak Teguh. Selamat pagi buat Pak Rianto. Selamat pagi buat Pak Suwarno. Selamat pagi buat Pak Sony Indrajaya. Selamat pagi buat Pak Asep Suhendar. Selamat pagi buat Bu Ratna Salsabila. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung Pak Yuswa Wiraatmaja. Selamat pagi buat Pak Setiadi. Selamat pagi buat Pak Yus. Selamat pagi buat Pak Abraham. Selamat pagi buat Pak Pria April, Pak Suwarno, selamat pagi. Selamat pagi buat Pak Joko Sriono. Selamat pagi buat Pak Muhammad Irzan. Selamat pagi buat Pak Ruby Rahman Sani. Selamat pagi buat Bu Fira. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi buat Pak Dedi Darmawan. Selamat pagi buat Bu Widya. Selamat pagi buat Bu Anissa. Selamat pagi. Salam sejahtera. Selamat pagi buat Pak Muhammad Agung. Selamat pagi buat Pak Abraham. Selamat pagi buat Pak Bu Mediana Permana Somali. Selamat pagi buat Pak Joko Sriono. Selamat pagi buat Pak Warsono. Selamat pagi buat Bu Farida. Selamat pagi buat Mas Seto Adi Harsono. Selamat pagi buat Bu Lira Agustina. Selamat pagi buat Pak Ishak. Salam sejahtera selalu, sehat selalu. Selamat pagi buat Pak Terry Eng. Selamat pagi buat Pak Sukma Maharani. Bu Sukma, selamat pagi buat Pak Mizan. Selamat pagi buat Bu Farah. Selamat pagi buat Dr. Jimmy. Selamat pagi buat Pak Beni. Selamat pagi buat Pak Made. Kita akan segera mulai ya. Baik, saya akan mulai. Selamat pagi Pak Doni. Saya lagi kurang enak. Selamat pagi Dr. Jimmy. Kita akan mulai sebentar lagi. Ya, selamat pagi Pak Sony Indrajaya. Mohon maaf agak terlambat karena Pak Sandi juga sedang ada pengajian. Izin 5 menit. Izin 5 menit untuk boleh
bergabung kemudian. Kita akan mencoba tes jaringan dahulu saat ini. Halo Mas, ya udah siap ya? Oke, baik ya. Baik, selamat pagi juga untuk Bapak Sandi Salahuddin Uno. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kami akan memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang sahabat maritim, dan selamat datang di Indonesia Maritim Club, sarana diskusi, knowledge sharing, dan experience sharing di seputar sektor maritim dan logistik. Dari diskusi ini kita berharap dapat memberikan kontribusi positif untuk para pelaku di sektor maritim. Saya Doni Nugroho sebagai moderator pada siang ini. Tema diskusi kita pada siang ini adalah bagaimana UMKM di sektor maritim dan logistik bertahan dan bangkit di masa pandemi COVID-19. Sedikit pengantar dari saya, usaha mikro kecil menengah atau kita biasa sebut UMKM adalah fondasi perekonomian nasional di sektor real di Indonesia, di sektor maritim, kelautan, dan logistik. Pengusaha UMKM sangat banyak dan luas jenis usahanya seperti nelayan dan pedagang ikan dan hasil laut, serta pemilik perahu kapal kecil dan sedang, supplier perlengkapan kapal, supplier logistik, bahan makanan untuk kru kapal, agen kapal dan pelabuhan, shipyard, galangan kecil, menengah, dan lain-lain. Dengan kerasnya badai pandemi COVID-19 saat ini, bagaimana UMKM, khususnya di dunia maritim, sangat terpukul dengan kondisi yang saat ini terjadi. Dan pasti harus bangkit pada saat pandemi ini, dan setelahnya harus kita support untuk kondisi-kondisi yang lebih baik lagi. Inilah yang akan kita diskusikan, dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sahabat maritim yang sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di acara diskusi ini. Nilai yang kita usung dan aturan main yang kita terapkan dalam diskusi ini adalah care, co-create. Kita kumpul di forum ini untuk berkontribusi dan memberikan nilai tambah kepada industri maritim Indonesia. Aktif. Peserta diharapkan untuk aktif di dalam forum diskusi ini dengan bertanya, sharing pengetahuan, dan sharing pengalaman, memberikan ide pemikiran yang positif. Respect, saling menghargai antar peserta diskusi, dan pengetahuan. Peserta akan di-mute jika belum akan bicara. Jika ingin mengajukan pertanyaan, bisa angkat tangan atau kasih jempol, atau bisa disampaikan lewat chat. Enjoy, kita di sini diskusi serius tapi santai, menambah wawasan kita tentang dunia maritim. Diskusi ini difasilitasi oleh MyShipGo, platform digital untuk supply chain maritim, dan misi MyShipGo ingin mewujudkan langkah maju, mengintegrasikan dan menstreamlinekan proses supply chain di sektor maritim untuk menjadi lebih efektif dan efisien dengan sentuhan teknologi terkini dan terdepan tentunya. Diskusi ini juga dapat disaksikan langsung live melalui akun Instagram MyShipGo. Dan untuk sahabat maritim yang belum subscribe atau follow akun media sosial kami, silahkan subscribe, follow melalui QR Code yang tertera berikut ini. Silahkan untuk sahabat maritim bisa subscribe dan follow akun Instagram kami. Baik, terima kasih sudah scan untuk follow media sosial kami, dan sebelum masuk ke acara utama, tak kenal maka tak sayang, kita dengarkan sepatah dua patah kata dari CEO dan co-founder MyShipGo, Bapak Harlin Raharjo. Silakan Pak, waktu dan tempat kami
Persilahkan. Terima kasih Pak Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat budaya. Para sahabat maritim yang saya hormati dan saya banggakan, selamat pagi menjelang siang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hari ini masih dapat diberi kesempatan untuk berkumpul secara virtual dalam diskusi Indonesia Maritime Club yang alhamdulillah sudah memasuki seri ke-14. Saya Harlin Raharjo, CEO dan co-founder dari MyShipGo. Kami mengucapkan selamat datang kepada sahabat maritim di Indonesia Maritime Club atau AMC ini, forum diskusi digital yang digagas oleh MyShipGo untuk bertukar pikiran, berbagi pengetahuan, dan berbagi pengalaman di seputar sektor maritim, logistik, kelautan, dan juga teknologi informasi. Diskusi virtual ini yang diinisiasi oleh MyShipGo di masa pandemi COVID-19, yaitu tepatnya pada akhir April 2020 ini, ingin memberikan pencerahan, memberikan semangat dan optimisme untuk bangkit agar kita semua tetap produktif di dalam keadaan pandemi ini. Peserta dari AMC ini terdiri dari berbagai kalangan, dari mulai praktisi, pengurus asosiasi, regulator, BUMN, pengamat, akademisi atau dosen, mahasiswa, taruna pelayaran, sampai jurnalis, dan juga lain-lain. Dari diskusi ini, MyShipGo berharap dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif berupa ide, pemikiran, gagasan, dan solusi untuk kemajuan sektor maritim, logistik, kelautan, dan juga yang sekarang sedang tren, yaitu digitalisasi. Selain itu, forum diskusi ini juga dapat memperkuat tali silaturahim di antara kita. Pada AMC kali ini, topik yang diusung adalah mengenai UMKM, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Dan judulnya adalah bagaimana UMKM di sektor maritim dan logistik bertahan dan bangkit di masa pandemi COVID-19 ini. Narasumbernya adalah sudah tidak asing lagi, sahabat saya, pengusaha nasional yang sukses dan inspiratif dan sangat peduli terhadap UMKM di Indonesia, Bapak Sandiaga Uno. Pak Sandi ini adalah teman saya lama, senior saya di SMA Pangudi Luhur, mentor saya dalam berbisnis maupun dalam berorganisasi. Kita pernah sama-sama di PBPRSI, beliau sebagai ketua umum, saya sebagai pendum, kemudian juga kita pernah lari maraton bersama, Pak Sandi. Saya diajarin Pak Sandi lari maraton, kita lari maraton di New York 2011. Kemudian juga di HIPMI, saya masuk HIPMI pada saat Pak Sandiaga Uno menjadi ketua umumnya. Terima kasih sekali lagi Pak Sandi atas kesediaannya meluangkan waktu dan menyiapkan materi, memberikan paparan dan berbagi ilmu dan juga pengalaman di dalam IMC kali ini. Pasti banyak ilmu, pengalaman, inspirasi, dan wisdom baru yang kita dapatkan dari Pak Sandi hari ini. Terima kasih pula kepada sahabat maritim semua atas segala dukungannya selama ini dan sudah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam IMC hari ini. Merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami dengan banyaknya antusiasme dari sahabat maritim sekalian. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kami, yaitu dari INSA, Iperindo, Supply Chain Indonesia, Asosiasi Logistik Indonesia, Koneksi, Eklat, Impakto, dan semua pihak yang telah mendukung IMC ini sejak awal. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada sang moderator, Pak Doni, yang sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik sejak IMC yang pertama. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak apabila ada kesalahan, kekurangan, ketidaknyamanan, seperti koneksi internet yang mungkin sering kadang-kadang terputus, atau tutur kata kami yang tidak pas dalam acara ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami juga terbuka
terhadap kritik, saran, dan masukan dari sahabat maritim sekalian yang insya Allah membuat Indonesia Maritim Club ke depannya lebih baik lagi. Selamat menikmati diskusi pagi ini, semoga berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Stay safe and healthy, semoga sahabat maritim selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harlin atas sambutannya yang saat ini kita akan bersama dengan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, dan beliau saat ini adalah pengusaha nasional yang juga pemerhati dan pembina UMKM. Dan harapan kami dengan adanya sharing dari Bapak Sandiaga Salahuddin Uno ini menjadi kebangkitan dari UMKM kita di saat pandemi. Dan mari kita dengarkan paparan dari narasumber kita, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, dan waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Saya akan share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, penuh semangat, salam maritim. Yang saya hormati Bapak Harlin, CEO, Bapak Doni, hari ini dari MyShipGo, dan semua rekan-rekan yang hadir, ada Pak Teguh Tationg, ada saya lihat juga teman-teman dari INSA, teman-teman dari Kementerian Perhubungan, luar biasa ini attendance-nya. Hari ini kita ada total 166 yang bergabung, dan juga ada juga yang ikut di sesi streaming YouTube. Pertama-tama syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, kekuatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita masih mampu untuk berinteraksi tentunya dengan virtual. Saya sangat tersanjung diundang oleh my best friend, Mas Harlin, untuk bicara di forum yang sangat terhormat ini. Dan kita bicara mengenai satu sektor yang sekarang ini sedang sangat prihatin, yaitu sektor UMKM. Di mana di krisis-krisis sebelumnya, di tahun 97, di krisis tahun 2008, UMKM justru yang menjadi tulang punggung kebangkitan dan kekuatan ketangguhan ekonomi kita. Tapi kali ini UMKM terpukul jatuh, terpukul knockdown, dan tersungkur di ronde-ronde pertama dari krisis kesehatan yang sekarang sudah berubah menjadi krisis multidimensi, yaitu krisis ekonomi, dan sekarang memasuki tahapan-tahapan yang harus kita navigasi dengan baik agar tidak terus menuju menjadi krisis yang lain, seperti krisis sosial. Nah, oleh karena itu, judul hari ini, bagaimana UMKM di sektor maritim bisa bangkit dan logistik bertahan dan bangkit di masa pandemi COVID-19 ini, akan menjadi topik yang sangat menarik. Saya izinkan membawakan satu materi yang mungkin untuk Pak Teguh Anantawikrama sangat familiar, yaitu tentang konsep pivot dan rebound. Di dalam olahraga bola basket, ada, kalau saya sama Pak Harlin ini banyak berenang, kalau di berenang itu juga konsep-konsepnya mirip-mirip, tapi kalau di bola basket ini pivot itu adalah jika satu jalan tertutup, maka lebih banyak jalan yang lain yang terbuka. Jika satu pintu tertutup, maka akan terbuka pintu lain. Kiri kita dijaga, kita bisa masuk lewat kanan atau berputar. Itulah konsep pivot, beradaptasi. Rebound adalah bagaimana kita bisa bangkit kembali. Itu yang menjadi konsep diskusi hari ini. Di slide selanjutnya, mohon Pak Doni bisa share bahwa memang teman-teman juga sudah mulai, dan ini sudah kita bicarakan sekitar 18 bulan yang lalu, bahwa
ekonomi kita memang tidak baik-baik saja, sudah lumayan melambat. Dan kita melihat bahwa beberapa indikator ekonomi kita juga menunjukkan perlemahan. Sehingga begitu kuartal pertama kita akhirnya hanya tumbuh 2,97% dan itu diakibatkan oleh COVID, ini mengafirmasi dari beberapa data-data yang memang sudah kita pantau mengenai pelemahannya harga komoditas, pelemahannya nilai ekspor kita, dan juga beberapa kategori utama berkaitan dengan daya beli dan konsumsi. Saya lihat di slide berikutnya bahwa peran UMKM ini sangat besar karena UMKM melewati 4 fase. 60% ekonomi Indonesia disumbangkan bukan oleh usaha-usaha besar, tapi justru oleh UMKM yang sekarang jumlahnya 60 juta. 20 tahun lebih kami membina UMKM, kami melihat bahwa UMKM lah menjadi pencipta 97% dari lapangan pekerjaan kita. Nah, kalau kita lihat, Pak Doni baru saja membesarkan 4 fase ini, kita sekarang ada di fase yang ada petir dan awan itu. Inilah puncak dari pandemi yang akan kita hadapi. Dan setelah melewati periode pertama, UMKM terpukul jatuh, tidak memiliki kemampuan mendapatkan omset. Di periode kedua, kita mulai beradaptasi dengan realita baru. Ternyata di periode ketiga ini, hantaman UMKM semakin berat. Dan kalau maritim ini kan kita lagi melewati badai yang sangat berat ini, kita butuh bantuan. Kalau kita lagi betul-betul ingin menyelamatkan, kita butuh dilemparkan pelampung. Nah ini saatnya, ya komunitas UMKM Pak Seto bertanya di sisi chat, ada di kami bina di bawah Kadin, juga HIPMI, banyak sekali UMKM, di OKOC ada 400.000 UMKM yang bergabung. Beberapa komunitas seperti Tangan di Atas, semuanya sekarang lagi ada dalam mode survival. Dan kita berharap kita akan masuk ke fase keempat, yaitu fase survive through ecosystem, di mana kurva dari pandemi ini diharapkan sudah bisa melandai. Nah, kita ingin pastikan bahwa kebijakan pemerintah, reaksi dunia usaha, reaksi teman-teman UMKM, dukungan dari masyarakat, baik dari komunitas maritim seperti yang saat ini sangat penting. Karena sebagai seorang yang aktif di maritim, biasanya sangat terbiasa bahwa pelaut-pelaut yang tangguh itu adalah yang sanggup melalui badai. Nah, UMKM-UMKM yang akan kuat ke depan adalah yang sanggup untuk mengatasi gelombang yang besar, badai yang dahsyat, dan akhirnya bisa melewati periode krisis ini. Saya sendiri menjadi pengusaha UMKM dimulai tahun 97, di kala krisis, waktu itu saya sempat di PHK, tapi sebuah musibah itu berujung menjadi hikmah dan berkah begitu saya memulai usaha kecil di bidang konsultan keuangan. Nah, alhamdulillah dari pengalaman saya ini sekarang saya berjalan datang dari satu webinar ke webinar lainnya untuk membangkitkan motivasi dan semangat bahwa jika kita berusaha keras, kita memiliki etos kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas, insya Allah kita akan lalui pandemi ini dan kita justru malah memiliki kesempatan mengambil peluang dari tatanan perekonomian yang baru. Berikutnya di slide selanjutnya, saya ingin, karena kita tadi bicara mengenai adaptasi kepada satu realita yang baru, banyak dari UMKM, mungkin 70% dari UMKM mengalami omsetnya turun secara drastis, harus melakukan akselerasi daripada digitalisasi sebagai peluang yang baru dan butuh solusi yang masif. Mereka pertama mungkin menjaga kesehatan, keselamatan, tapi mereka harus juga mendahulukan sisi ekonomi. Oleh karena
itu dengan adaptasi mereka melalui digitalisasi dan protokol COVID-19 yang ketat, mereka mulai secara perlahan, dan ini perlu dukungan dari semua pihak untuk beradaptasi kepada satu kebiasaan yang baru. Dan ini menunjukkan beberapa peluang justru yang hadir di depan kita yang saya sajikan di slide berikutnya. Slide berikutnya kita akan bicara mengenai UMKM, peluang-peluang mana saja yang mereka bisa ambil. Pertama adalah sisi kesehatan. Di sini mulai dari yang berjualan masker, memproduksi hand sanitizer, cairan disinfektan, face shield, dan lain sebagainya, ini sekarang berkembang. Kedua, di bidang digital dan apapun yang terkaitan dengan disrupsi teknologi digital. Ini mulai dari teleconferencing, apa yang kita lakukan sekarang, massive online open course, ini bidangnya Pak Tatong, digital, ini akan berkembang. Kita ngomong bicara logistik, yes, logistik juga akan sangat berkembang. Karena di sisi logistik ini yang terhubung dengan digital, ujung-ujungnya apapun yang dikonsumsi oleh masyarakat harus diantarkan. Mulai dari micro logistik sampai kepada logistik yang tradisional, yang sudah berjalan sekarang seperti freight forwarding maupun logistik yang melalui jalur maritim. Makanan, ini sekarang frozen food sangat membuka satu peluang usaha bagi para UMKM. Jamu, ini masuk kategori biotech karena dari segi kesehatan ada sisi kuratif dan rehabilitatif, tapi ada sisi juga promotif dan preventif. Untuk mencegah, ini yang kemarin diributkan oleh Profesor Hadi Pranoto yang ribut dengan Manji itu, saya juga kaget gitu. Dia tampil di situ karena pas Pilpres dia adalah profesor yang ahli terhadap data-data pemilu. Kok tiba-tiba dia jadi ahli profesor tentang jamu? Saya bingung juga itu. Tapi itu nanti untuk subjek lain saya bicarakan di topik yang berkaitan dengan hal yang sekarang lagi viral. Tapi biotech dan jamu ini siapapun yang menemukan satu formula herbal, saya sendiri salah satu ikut menawarkan Kojima, yaitu korma, jinten, dan madu sebagai salah satu ramuan yang bisa meningkatkan imunitas kita. Clean energy juga sekarang kita lihat di tengah-tengah pandemi COVID-19, harga listrik semakin mahal. Harga listrik semakin mahal dan ini yang menjadi berbahaya sekali buat kita karena apa yang terjadi adalah suatu situasi di mana listrik mahal, tapi energi baru dan terbarukan yang kita miliki belum dikelola dengan sangat optimal dan produktif. Nah, ini yang menjadi satu PR besar buat kita ya di tengah-tengah untuk menentukan satu arah baru daripada pengelolaan energi kita. Slide selanjutnya, Pak Doni. Ini adalah populasi kita sekarang. Nah, kalau kita bicara dengan maritim, siapa yang harus kita bidik untuk lebih mencintai berdiskusi tentang maritim? Nah, kalau kita lihat dari tahun 80 memang seperti piramida, tapi masuk 2010 ke 2030 sudah semakin rata. Berarti kita harus fokus di sisi yang paling banyak, yaitu usia 35 tahun ke bawah. Nah, ini akan bergerak nanti di 2050, ini yang disebut sebagai bonus demografi. Nah, ini adalah satu peluang buat saya. Peluangnya di mana? Di usaha-usaha berbasis domestik. Jadi ekonomi berbasis kebutuhan akan berkembang. Apa kebutuhan itu? Food, makanan. Juga kita lihat sisi konsumsi yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, fashion, itu akan meningkat ekonomi kreatif, dan pharmaceutical, kesehatan itu juga akan sangat berkembang. Nah, ini adalah peluang-peluang di sisi domestik, dan teman-teman yang bergerak di sisi logistik harus mampu untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Sayangnya e-commerce kita banyak didominasi oleh produk-produk impor. Nah, ini yang harus kita atasi ke depan. Slide berikutnya saya akan coba menerangkan mengenai rebound. Nah, sekarang ini ya banyak teori-teori yang ekonom, tapi kalau saya bicara cuma dua hal. Satu, lapangan kerja sekarang sulit, harga-harga bahan pokok cenderung meningkat, biaya hidup juga jadi mahal. Nah, kita ingin solusi yang bisa menghadirkan quick win. Nah, quick win ini bisa kita lakukan jika kita turunkan faktor risiko kesehatan masyarakat dan kita bidik sektor-sektor yang memang memberikan kontribusi kepada ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Apa itu? Ya UMKM. Nah, A4 atau kurva rebound yang serupa huruf V ini yang harus kita tunjukkan. Nah, kesempatannya ini sekarang. Saya lihat hari ini kita akan terima data baru, mungkin sudah dirilis, bahwa data-data baru itu menunjukkan ekonomi kita mungkin ada di titik terendah di kuartal kedua, dan kita harapkan di kuartal ketiga, seiring dengan PSBB transisi, kita sudah mulai mantul atau kita rebound. Ini adalah bagian daripada recovery kita ke depan. Jangan sampai amit-amit kita masuk ke kurva U atau kurva L. Kurva L ini yang paling parah. Jangan sampai, karena jika terjadi akan lebih banyak saudara-saudara kita yang kehilangan lapangan pekerjaan dan ekonomi kita akan semakin terpuruk. Oleh karena itu kita harus bersatu padu, kita harus bergandengan tangan secara virtual tentunya, dan kita pastikan kita lewati masa-masa sulit ini secara bersama-sama, kita berikan solusi-solusi. Slide selanjutnya, ini cepat saja. Ini panduan kita untuk membuka ekonomi kita. Yang pertama adalah tingkat resiko kesehatan. Nah, ini harus kita petakan dengan baik. Setelah itu, dampak daripada ekonomi, jenis-jenis apa yang memiliki dampak terbesar, dan tentunya setelah itu kita petakan. Saya berikan prioritas kepada Go Zone. Zone ini adalah yang memiliki resiko kesehatan masyarakat terendah dan memiliki dampak ekonomi terbesar. Siapa yang memiliki dampak ekonomi terbesar? UMKM. 60 juta, sektor konsumsi, mereka harus dibekali dengan faktor-faktor kesehatan yang sangat mengacu kepada COVID protokol. Nah, ini adalah UMKM yang harus kita lakukan pendekatannya. Go Zone inilah yang harusnya menjadi fokus juga oleh Pak Harlin dan teman-teman, Pak Doni dan teman-teman. Gimana caranya Go Zone ini bisa kita kelola dulu. Dan baru sisi berikutnya Pivot Zone, Check Zone, dan Wait Zone. Bagaimana secara bertahap kita buka ekonomi kita, tapi harus memperhatikan data. Dan bagaimana caranya penerapan prosedur kesehatan yang ketat dan disiplin, sembari kita menunggu vaksin. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan. Terakhir, tadi pagi saya sempat berolahraga juga, slide terakhir ini untuk mengingatkan kita, memang karena data terakhir dari DKI, bahwa 2/3 dari masyarakat kita kemungkinan mengidap COVID tapi tidak memiliki gejala. Nah, kita bisa lihat dari sektor sisi investasi. Ini di slide berikutnya, Pak Doni, bahwa sisi investasi ini, ya diklik di slide berikutnya. Di sisi investasi ternyata kalau kita lihat justru sektor sekunder ya, terutama di investasi di bidang metal ini yang masih memiliki ketangguhan resilient. Tapi kalau kita lihat di sektor-sektor maritim ini malah tidak terpotret sama sekali. Transport, storage, dan komunikasi ini di 2019 bertumbuh 4,7 dari segi investasi, tapi anjlok langsung menjadi 0,8 di kuartal pertama. Ini PR buat kita, bagaimana MyShipGo, Indonesia Maritime Society ini bisa mendorong satu narasi yang positif, bahwa saat ini kita tata ulang dan kita persiapkan investasi, dan begitu kita memiliki peluang, kita sebagai negara maritim,
fokusnya di maritim, kita siapkan investasi-investasi yang nanti akan memiliki dampak untuk penciptaan lapangan kerja dan menurunkan ongkos logistik. Karena ongkos logistik di Indonesia ini salah satu masih yang paling tinggi. Selanjutnya beberapa konsep hilirisasi. Nah, ini teman-teman mungkin banyak yang berinvestasi di sektor CPO, bauxite, dan nikel ya. Jadi yang paling bawah itu nickel ore. Kalau Pak Doni angkat sedikit sudah. Nah, kalau kita lihat added value-nya yang kita harus fokuskan justru adalah di yang memiliki value added dengan multiple tertinggi. CPO ini udah cukup tinggi ya. Jadi makanya kalau saya bilang teman-teman fokus kepada CPO ini lebih ke arah bagaimana kita melakukan rebalancing dari food dan energy, di mana kita tidak tambah lagi kapasitas, tapi kita lakukan satu intensifikasi sehingga produksi meningkat tanpa harus memperbesar lahan. Kedua, melihat bauxite. Bauxite nilai tambahnya hampir 16 kali lipat. Nah, bagaimana kita membangun alumina. Untuk nikel, ini nikel sayang disayang karena beberapa hal kita masih fokus di nikel ore, padahal kalau kita produksi ferronikel jumlahnya bisa 134 kali lipat. Nah, sektor-sektor yang friendly terhadap investasi, terutama ada UMKM, di slide berikutnya cepat saja. Ini apa yang kita harapkan dari pemerintah ya, tapi ya pemerintah kita sedang tidak baik-baik saja, sedang banyak sekali masalah, jadi kita harus mendukung, tapi kita harus ingatkan pemerintah, satu, bagaimana dengan perbaikan kemudahan berusaha. Kita sekarang ini stuck di angka ranking 70. Gimana licensing insentif dan tax insentif ini bisa mendongkrak kemampuan kita untuk membantu khususnya UMKM, karena dominasi daripada jumlah unit usaha itu UMKM. Dan kalau ditanya, salah satu yang menjadi masalah mereka masih tetap perizinan. Nah, yang kedua adalah business dan infrastructure incentives. Ini kalau saya boleh bilang sama teman-teman yang di maritime community, ini dwelling time optimizations ini masih cukup dijadikan sebagai salah satu yang menghambat. Nah, sekarang sektor penerbangan juga menghambat, tapi kalau kita lihat untuk maritime industry itu adalah support for export oriented industries ini diperlukan. Dan terakhir tentunya adalah pengelolaan data. Saya ingin menutup presentasi saya terakhir dengan slide terakhir mengingatkan kita semua untuk terus berolahraga. Di rumah saja bukan artinya kita olahraga di dalam kamar, tapi kita keluar mendapat sinar matahari. Saya ngajak mungkin nanti teman-teman dari MyShipGo dan komunitas maritim bisa berolahraga bersama dengan standar protokol COVID tentunya, sehingga kita bisa meningkatkan imunitas kita. Sukses untuk bangkit di saat sulit, memang ekonomi terjepit, tapi kita harus menang melawan COVID. Yes, we can do it. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sandiaga Salahuddin Uno yang sudah memberikan paparan luar biasa untuk UMKM kita. Dan kami berterima kasih untuk sahabat maritim yang sudah bersedia join. Dan sekarang sudah ada lebih dari 200 participants yang sudah join. Alhamdulillah. Dan terima kasih kembali ke Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Selanjutnya kita akan foto bersama dulu. Bersama-sama dengan sahabat maritim yang nanti akan dilanjutkan untuk sharing. Kita foto bersama dulu. Mari kita tampilkan senyum yang paling indah, senyum yang paling manis, dan kita akan berfoto bersama. Kita buka videonya, 3, 2, 1, cheers. Sekali lagi, 1, 2, 3, cheers. Sekali lagi bersama dengan Pak Sandi, 3, 2, 1, cheers. Sekali lagi ya, baik. 3, 2, 1, cheers. Baik,
Terima kasih. Selanjutnya kita akan bersama dengan Bapak Teguh Ananta Wikrama sebagai Ketua Komisi Tetap Akses Permodalan UMKM Kadin Indonesia. Waktu dan tempat untuk sharingnya kami persilahkan 5 menit, padat dan singkat. Terima kasih Pak Teguh, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk waktunya Pak Doni, ini sungguh kehormatan bisa satu panggung sama sahabat saya Wakaku, saya Sandiaga Uno, yang saya beberapa kali jadi PLT-nya di Kadin. Juga ada Bro Harlin di sini. Mungkin karena Pak Sandi paparannya sudah sangat lengkap, saya hanya akan emphasize beberapa hal saja dari apa yang sudah Pak Sandi sampaikan. Pertama adalah betul yang Pak Sandi sampaikan bahwa berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya, bahwa kali ini yang kena hit duluan justru adalah UKM. Sementara dulu UKM itu jadi bantalan kita gitu. Jadi mereka lah yang membuat ekonomi kita masih bisa bertahan. Nah, apa yang terjadi dalam 3 minggu belakangan ini, Pak Sandi dan teman-teman, saya menerima teman-teman baik dari Santripreneur dan dari teman-teman di daerah yang mengeluhkan bahwa mereka sudah tidak punya cash reserve lagi, Pak Sandi. Ini yang agak mengerikan gitu ya. Sementara untuk UKM-UKM yang sudah pernah memiliki kredit line di perbankan juga bilang bahwa kemudahan untuk di waive membayar pokok dan hanya membayar bunga itu ternyata kebijakan itu belum berlangsung dengan baik di banyak daerah di Indonesia. Tentu ini tugas kita bersama untuk mengingatkan kepada stakeholders dan pembuat kebijakan bahwa ini harus terus-menerus diperbaiki. Tetapi poin saya bukan di situ, adalah karena krisis yang berkepanjangan dan volume bisnis yang belum mencukupi, belum bisa seperti sebelumnya, mereka nggak punya lagi cadangan untuk menambah modal, bahkan untuk beroperasi sebagaimana sebelumnya. Jadi banyak sekali teman-teman yang nggak sanggup lagi, even mereka punya order pun mereka nggak sanggup lagi untuk mengerjakannya. Ini tentu sesuatu yang kita harus pikirkan secara nasional. Dan saya juga sepakat dengan Pak Sandi bahwa di masa kali ini, di mana dulu kita mengenal globalisasi, orang bepergian antar tempat dengan begitu mudah, dan sekarang justru menjadi kebalikannya, di mana orang sekarang cenderung untuk menjadi sangat lokal, karena orang masih agak takut untuk bepergian jarak jauh, meskipun sudah ada vaksin itu akan butuh waktu 2-3 tahun untuk bisa diedarkan worldwide, sehingga orang traveling abroad itu mungkin juga masih akan tidak dalam waktu singkat. Yang kita harus lakukan menurut saya adalah setuju sekali dengan Pak Sandi bahwa kita harus membangkitkan ekonomi domestik, dan sebetulnya yang kita harus juga ingat adalah bahwa kita punya PR besar, Pak Sandi, yaitu ketahanan pangan kita ini sebetulnya sangat rentan, Pak Sandi. Padahal dengan ketahanan pangan yang baik, dengan potensi Indonesia yang begitu besar, harusnya kita bisa membuat diri kita self-sufficient. Kalau saja kita bisa membuat sebuah program di mana kita mempersiapkan kebutuhan domestik kita dengan barang-barang dari domestik, tentunya kita akan bisa dengan cukup cepat men-trigger, men-jumpstart ekonomi terutama di lapisan bawah. Kalau di maritim, saya mungkin kalau boleh saya izin share satu gambar saja. Boleh diizinkan saya share, Pak Doni? Silakan. Saya boleh. Nah, ini aja. Saya cuma mau sampaikan bahwa sebetulnya kita punya potensi yang besar sekali untuk perikanan dan produk-produk maritim. Akan tetapi kita punya problem juga yang sangat besar, yaitu rata-rata nelayan kita itu cuma kontribusinya 25% dari national GDP. Padahal kita punya potensi sebagai second biggest fish producer di dunia setelah Cina. Nah, akan tetapi jumlah
fisherman kita itu menurun 50% dalam waktu 10 tahun belakangan. Nah, kenapa saya cuma satu slide ini yang saya tampilkan, Pak Doni? Jadi yang saya inginkan adalah ini harusnya jadi wake up call untuk kita semua, gitu ya, bahwa kita punya potensi, tetapi selama ini kita belum melakukan apa-apa, dalam tanda petik ya Pak ya, belum melakukan apa-apa untuk membangkitkan potensi itu, gitu loh. Padahal kalau kita dengan sangat sadar untuk memperkuat teman-teman kita di dunia maritim dan menghasilkan produk-produk perikanan dengan baik. Tentunya kita pertama bisa self-sufficient, kedua, jangan-jangan kita bisa jadi kontributor besar di dunia. Bahkan sebelumnya kita sudah tercatat sebagai second fish producer di dunia gitu ya. Kenapa kok kita nggak mau mencoba? Ini benar-benar jadi keunggulan bangsa kita. Tentu PR-nya banyak, Pak Doni, tentu PR-nya banyak sekali yang harus kita kerjakan. Nah, hal kedua dari ini adalah jika kita bisa lakukan sebuah national framework untuk membangun ketahanan pangan ini, tentunya ini akan menarik dengan segera UKM-UKM kita untuk segera tumbuh bersama, Pak Doni. Saya baru dengan beberapa teman yang sedang memikirkan ini, melihat di beberapa daerah untuk produk-produk perikanan. Faktanya adalah bahwa ternyata memang betul nelayan-nelayan kita itu sangat jarang di-touch dari segi pertama, akses untuk modal, karena mereka harus terus-menerus membeli jaring baru, peralatan baru gitu ya, agak jarang di-touch untuk itu. Dan kedua, edukasi mengenai bagaimana mereka bisa menjual produknya dengan harga yang cukup baik, itu juga masih harus terus-menerus dilakukan. Bu Susi banyak melakukan banyak hal di awal-awal masa jabatannya, akan tetapi memang harusnya sekarang diteruskan upaya-upaya itu untuk mendorong agar ekonominya mencapai economic scale yang cukup. Udah itu saja. Mohon maaf, Pak. Waktunya, Pak Doni, mungkin dari saya itu saja. Satu slide ini saya rasa sudah menggambarkan apa yang bisa jadi potensi Indonesia dan problemnya Indonesia. Itu saja, Pak Doni. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Teguh Ananta Wikrama dari Kadin, Komisi Tetap Akses Permodalan UMKM Kadin Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Bapak Muhammad Ridwan dan teman-teman UMKM dari Samarinda sebagai pelaku lapangan, pelaku yang ada di lapangan. Mari kita dengarkan. Apakah masih bersama dengan saya, Bapak Muhammad Ridwan? Bapak Muhammad Ridwan, silahkan Pak. Masih bersama dengan saya. Silahkan Bapak Muhammad Ridwan. Masih Bang Don. Iya, terima kasih. Terima kasih waktunya. Silahkan untuk memberikan sharing mengenai kondisi UMKM di Samarinda yang kemarin kita sempat diskusi. Silahkan, Bapak Muhammad Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang di Meksiko. Salam kenal dari kami di Samarinda. Nah, kebetulan saya bergerak di bidang industri galangan kapal. Nah, industri galangan kapal sudah mulai merasakan dampaknya. Dengan banyaknya kapal-kapal yang menganggur, dikarenakan kurangnya muatan, Pak. Jadi, beberapa komoditi yang di Samarinda ini permintaannya menurun, Pak, terutama dari batu bara, Pak. Jadi teman-teman di UMKM yang menopang industri galangan kapal itu ada beberapa. Salah satunya itu pengocoran home industry, bengkel-bengkel bubut, dan teman-teman yang bergerak di interior kapal. Iya, Pak. Nah, mereka ini sudah, mereka mulai mencari usaha-usaha lain. Salah satu yang dibilang sama Pak Sandiaga itu yang hand sanitizer. Mereka mulai bergerak ke bidang itu, Pak, ke alat-alat kesehatan, pembuatan dengan home industry. Nah, mungkin mereka mulai merasakan dampak yang sekarang ini yang betul-betul mereka rasakan itu, Pak.
Nah, mungkin itu aja, Bang Mas Doni. Siapa tahu ada masukan dari teman-teman yang lain untuk teman-teman UMKM yang ada di Samarinda yang menopang industri galangan kapal. Baik, terima kasih untuk Bapak Muhammad Ridwan yang saya teman dekat saya yang saya sebut bisa dengan Mas Wawan. Terima kasih atas sharingnya, dan saat ini kita akan menuju ke 2 pertanyaan, langsung boleh mengangkat tangan. Kemudian videonya di-open. Silahkan untuk Bapak Ibu sahabat maritim. Ada ya. Oh, baik, ada Bapak Dani Novianto. Baik, silahkan Bapak Dani Novianto. Ada satu lagi nanti akan bertanya. Silahkan Pak Dani Novianto. Baik, terima kasih Pak Doni. Ya, selamat pagi semua peserta webinar pada pagi hari ini. Izinkan nama saya Dani Novianto. Saya bekerja di shipping company, Mediterranean Shipping Company di Indonesia. Kami mempunyai pertanyaan untuk Pak Sandiaga. Bagaimana mensinergikan UMKM dengan logistik ataupun shipping company sebagai mitra kerja untuk kedepannya? Itu saja pertanyaan yang saya sampaikan untuk Pak Sandiaga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dani Novianto. Selanjutnya ada Bapak Muhammad Nurdin. Bapak Muhammad Nurdin, silakan Pak, waktu dan tempat untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Doni atas kesempatannya. Ya, saya mungkin lebih ke Pak Sandiaga. Saya pernah ketemu di Banjarmasin waktu itu. Saya sudah sampaikan juga beberapa keluhan mengenai usaha di Banjarmasin dengan kita kesulitan juga mengenai dari bank ini lebih musuh karena kita perlu tambahan dana itu. Nah, di Indonesia sendiri kita mengetahui bahwa bunga bank di Indonesia itu amat besar, beda dengan di luar negeri. Nah, ini sudah disampaikan juga. Saya sebelumnya kenalkan dulu, saya sebagai dosen di Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin, sekaligus saya juga membuka usaha di PT Indo Mega Borneo. Sekaligus juga saya sebagai Ketua DPC Insa Banjarmasin, yang saya banyak menyoroti akibat dari COVID-19 ini imbasnya ke dunia maritim. Itu memang teramat besar dari kawan-kawan saya yang sebagai supplier yang tingkat-tingkat bukan menengah ke atas tapi di bawah, itu agak kesulitan. Karena apa? Karena memang kapal-kapal yang harusnya biasa dia mungkin seminggu atau satu minggu dia bisa melayani sampai 2 voyage untuk transshipment atau 3 voyage, ini berkurang sama sekali. Otomatis supply yang bahan-bahan yang mereka perlukan pun berkurang. Nah, kita mau lebih memperluas untuk mensuplai ke mother vessel, itu terkendala dengan biaya. Nah, ini mungkin faktornya di sana. Nah, ini satu lagi Pak, ini juga ada satu yang saya sudah sharing dengan Pak Sandiaga waktu Bang Sandi waktu di Banjar, mengenai double cost di Muara Taboneo, itu yang membuat gairah usaha batubara di Banjarmasin pun jadi kosnya lebih tinggi, yang akhirnya nanti si pengusaha batubara ini akan menekan pada kita yang mensuplai barang-barang ini, ditekan harganya ditekan lebih turun karena ada terjadi double cost di Banjarmasin. Itu aja Pak Doni, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Nurdin. Ada satu lagi penanya dari Bapak Subianto. Silahkan Pak Subianto, Pak Subi. Yang sudah mengangkat tangan, apakah masih bersama saya, Bapak Subianto? Ya, masih Mas. Ya, silakan Pak Subi, monggo Pak. Siang, ya. Selamat siang. Selamat siang juga Mas Sandi dan Mas Teguh. Saya ingin menyoroti dan coba memperdalam pertanyaan terhadap sharing Mas Sandi tadi berkenaan dengan siapkan peta jalan pemulihan. Itu satu. Kedua, saya hubungkan dengan apa yang disampaikan Mas Teguh tadi berkenaan dengan kita punya potensi yang besar, huge potential but big problem.
dan itu berkenaan dengan ya laut atau dengan perairan, dengan bisnis ikan atau dengan hasil laut kita. Negara kita sudah pemerintah mencanangkan tol laut. Tapi berkenaan dengan Mas Sandi tadi, kita harus menyiapkan peta pemulihan. Saya masih penasaran, kita punya standar petanya dulu nggak Pak sebelum dipulihkan? Artinya peta standar bisnis untuk tol laut yang berhubungan dengan UKM itu ada terjemahannya nggak dari negara kita, dari pemerintah? Sehingga standar itu yang kita bisa pulihkan Pak. Sehingga UKM itu bisa mengisi poin-poin di mana tol laut itu atau bisnis yang besar di huge potensial yang disampaikan Pak Teguh tadi bisa terwujud. Mungkin benar juga kata Pak Teguh tadi, ya ini bisnis besar tapi kita belum melakukan apa-apa. Kita belum melakukan apa-apa. Mungkin tidak ada standar bisnis apa aja di setiap poin untuk mewujudkan bisnis tol laut itu atau tol laut itu terintegrasi dan menghasilkan revenue untuk devisa untuk bangsa ini. Mungkin itu pertanyaan saya buat Mas Sandi dan Mas Teguh. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Subianto atas pertanyaannya. Jadi ada 3 penanya untuk Bapak Sandiaga Uno, dan 1 mungkin untuk Bapak Teguh juga dari Pak Subi. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Sandiaga Uno. Silakan Pak. Terima kasih. Dan ini ketemu teman-teman lama ya. Dari Samarinda, Banjarmasin, apa kabar? Juga tadi Pak Teguh ini sebetulnya jauh lebih menguasai sekarang dari saya karena beliau yang ada di Kadin. Saya jadi pengamat supir tembak aja ini karena sekarang saya posisinya di luar pemerintah dan di luar organisasi, tapi saya banyak langsung terhubung dengan UMKM dan masyarakat ya. Kebetulan ya kita punya beberapa PR. Tadi pertanyaan dari Pak Subianto mengenai peta jalan. Sayangnya belum. Dulu kita di Kadin, kalau Pak Teguh ingat, di tahun 2008-2009 itu kita di acara National Summit, kita namakan waktu itu Summit National Summit. Kita siapkan peta jalan UMKM tahun 2008-2009 yang kita eksekusi karena kebetulan Menteri UMKM waktu itu dan kami di KEN, di Komite Ekonomi Nasional langsung mengadopsi peta jalan tersebut. Sehingga memang hasilnya juga alhamdulillah cukup signifikan. Nah, per hari ini saya belum melihat peta jalan ini pasca COVID-19. Mungkin ini yang pemerintah lagi susun, tapi seandainya kita diberi kesempatan untuk ikut menyusun bersama-sama dengan teman-teman Kadin, kita sangat bisa memberikan satu pendekatan yang lebih real, lebih konkret yang ada di lapangan. Nanti mungkin tempatnya Mas Tatong bisa sampaikan. Nah, yang menarik, kalau saya boleh izin share screen juga. Kalau boleh Mas Henry bisa memberikan saya izin untuk men-share screen ini. Singkat aja untuk menjawab sahabat dari Samarinda dan juga dari Banjarmasin tadi. Dan tadi kok hilang gambarnya di sini ya. Saya melihat bahwa ini yang mestinya jadi fokus kita sih sebetulnya di UMKM. Saya sebutkan ini stay at home economy. Jadi ada yang fall, ada yang rise dari segi ekonomi kita. Tapi yang menarik, yang menjadi fokus daripada pembicaraan kita di sini adalah logistik dan delivery. Nah, kalau kita fokus pada peningkatan efisiensi daripada bisnis kita dari segala bidang, terutama adaptasi dan akselerasi dari digitalisasi, ini logistics dan delivery ini akan meningkat. Nah, kalau kita kembangkan lagi, food delivery ini kan ada di level yang disebut sebagai the last mile atau kilometer-kilometer terakhir. Tapi sebelum ke sini kan kalau kita susun,
dari hulu ke hilir, ini juga teman-teman di sektor maritim ini, sahabat-sahabat maritim ini akan play a significant role nih, food delivery. Karena kita kembalikan kepada pangan ya. Jadi walaupun industri penerbangan akan sedikit tertekan, tapi dari segi logistiknya, terutama kalau kita arahkan kepada sektor maritim ini akan berkembang secara signifikan. Nah, menurut saya ini adalah bisnis-bisnis yang bisa kita kembangkan dalam konteks kekinian dan bagaimana kita beradaptasi dan bertransformasi. Nah, kalau kita lihat yang lagi di in-between ini secara komprehensif, ada 5 sektor yang menurut saya akan kita harus tentukan nih arahnya ke depan. Karena kita udahlah capek lah kita jadi penonton, kita harus jadi pemain. Dan saya yakin pandemi ini reset button buat kita untuk kita jadi pemain. Walaupun ada sektor yang turun seperti mall, retail, consumer electronics, otomobil di sini, tapi kita bisa mulai memetakan ke depan. Dan kalau kita fokus pada kita sebagai negara maritim, tol laut itu kan idenya yang bagus sekali. Di mana saja sumbatan-sumbatan yang sampai hari ini belum bisa menurunkan dari cost of logistics secara signifikan dan belum bisa membuka peluang investasi dan peluang kerja ini yang kita benahi, mumpung sekarang kita ada kesempatan untuk menata ulang. Jadi ya, saya kebetulan sekarang ini punya banyak waktu ya. By the way, baru diumumkan ekonomi kita kontraksi minus 5,32% kuartal kedua. Ini prediksi yang sudah disampaikan bahwa sekarang kita ada 2 kuartal pertama dan kuartal kedua di mana kita mengalami satu pertumbuhan yang lebih kecil. Jadi ini berturut-turut dan ada yang menyampaikan bahwa ini kemungkinan kita masuk kategori technical recession. Tapi kita nggak usah berdebat atas terminologi, apa nanya juga kepada mahasiswa, kepada ibu-ibu, emak-emak, gimana sekarang biaya hidup, turun atau naik? Semuanya gimana? Biaya listrik murah atau mahal yang ada di bawah. Nah, teman-teman, khususnya kalau kita mau bangkit segera, mau rebound, saatnya memang harus kita dorong pemulihan ini di fokusnya harus ada di ekonomi keluarga, di UMKM. Singkatnya sih, bagi uang tunai. Kalau bisa segera ke masyarakat yang ada di strata ekonomi terbawah. Ini akan membangkitkan konsumsi, akan menggerakkan. Begitu konsumsi ada, logistik juga diperlukan. Ini yang betul-betul menjadi kunci utama. Kedua, saya lihat bahwa sektor UMKM ini perlu likuiditas. Jadi saya mendorong Pak Teguh kalau bisa ditetapkan aja karena Pak Dubes sudah ditunjuk menjadi Pak Wakau sudah ditunjuk menjadi Pak Dubes definitif. Pak Teguh ditetapkan jadi Wakau di bidang UMKM karena sangat membidangi. Langsung pasang bendera bilang kepada pemerintah minta KPRA, kredit pemulihan ekonomi rakyat berbasis UMKM. Dengan begitu kita minta fasilitas baru 50 juta sampai 250 juta rupiah per UMKM yang dijamin oleh pemerintah. Nah, kalau misalnya seperti itu baru namanya kita berpihak kepada kebijakan yang betul-betul pro kepada ekonomi kita. Nah, ini yang saya harapkan sore ini kita semua kan ada Pak Doni ini semua saya baru dapat begitu diumumkan minus 5,32%. Semuanya langsung kontak-kontak ingin ketemu untuk menyusun langkah ke depan. Menurut saya, langkah ke depan sudah sangat jelas. Semua harus masuk urgent, penyerapan sangat krusial. Kita udah ngomong ini 3-6 bulan yang lalu, udah sampai meniren, udah sampai berbusa, sekarang saatnya action. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih Pak Sandiaga atas jawabannya.
Apakah boleh diizinkan Pak satu pertanyaan lagi? Satu penanya lagi? Kira-kira Boleh bagaimana? Pak, ini kebetulan saya webinar berikutnya sudah Baik. mulai. Kalau boleh satu pertanyaan lagi, Baik. cepat saja. Satu Tapi pertanyaan lagi teman-teman cepat. silakan. Baik. Ada yang sudah mengangkat tangan, Bapak Dian Yudhistiro. Silakan Pak. Bapak Dian Yudhistiro. Oh, sorry. Sebentar, saya. Silakan Pak, Pak Dian Yudhistiro. Sudah bisa ya? Setelah ini ya, silakan. Ya, oke. Cepat saja karena request-nya Bang Sandi sudah ditunggu oleh webinar selanjutnya ya. Saya sih mengkritis, bukan mengkritis sih, tapi menanggapi soal domestic economy. Memang ada laporan yang dikutip saya lihat di beberapa kesempatan webinar itu bahwa maritim itu termasuk yang false. Nah, sebetulnya itu secara data itu diambil dari data di negara lain yang notabene bukan negara kepulauan. Jadi saya masih optimis sebetulnya konteks maritim itu masih potensi besar di kondisi sekarang ini. Kaitannya sama yang disampaikan Bang Sandy itu soal domestic economy. Saya sih sebetulnya yang memang belum terpetakan itu handicap di UKM itu apa tuh? Karena saya punya dugaan besar sebetulnya kita ada handicap dari sisi informasi aja. Informasi bahwa ada kebutuhan di satu tempat dan kemudian ada supply di tempat lain dan itu tidak terfasilitasi dengan kondisi keterbatasan mobilitas sekarang. Baik. Nah, itu yang saya ingin kasih tanggapan dan mudah-mudahan dari Bang Sandi dan juga Pak Teguh ya. Bang Sandi punya platform OKOC yang sudah mendunia, terus kemudian Pak Teguh aksesnya di Kadin, saya juga baik. Sudah mohon maaf. Iya, terima kasih Pak Dian Yudhistiro. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni. Baik. Pak Sandiaga, mau silakan Pak Ya, untuk di. Saya sepakat banget sama Pak Dian karena mestinya maritime ini COVID neutral, yang saya sebut COVID neutral cenderung COVID positif seperti saya definisikan di stay at home economy, karena gimana pun juga tetap aja walaupun mobilitas manusia berkurang secara drastis, tapi barang ini akan bertumbuh karena dengan digitalisasi, dengan fulfillment center, dengan e-commerce, ya barang nggak bisa disulap tiba-tiba nyampe di rumah, kan harus melalui logistik. Dan tol laut ini sayangnya ya, menurut saya, ini saya kemarin baru bicara sama Pak Prabowo. Pak Prabowo bilang, San, ini kita interconnectivity kita dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote ini belum 100% efektif. Misalnya gitu, kita teriak-teriak krisis pangan akhir tahun ini. Tapi sebetulnya di Merauke itu ada surplus 200.000 ton beras. Nah, padahal kalau kita lihat, kalau misalnya kita bisa mengoptimalkan sisi maritime, logistik, dan delivery ini, kita akan luar biasa menurut saya dari segi memanfaatkan. Karena kan di negara kita luas. Ada satu problem di satu kabupaten mungkin belum tentu menjadi problem di kabupaten lainnya. Nah, tapi kalau kita punya seamless interconnectivity melalui jaringan sahabat maritim, luar biasa ya. Saya lihat tadi Samarinda, Banjarmasin. Ini kemarin di Kalimantan Selatan saya mencoba membangun logistik center juga. Saya lihat bahwa peluang-peluang pertumbuhan ke depan ini memang nggak bisa kita melalui konsep yang business as usual. Tapi kita harus memang, jangankan bicara out of the box, tapi kalau bisa nggak ada boxnya lagi. Nah, ini kan pemikiran-pemikiran baru yang mudah-mudahan kita sama-sama bisa push. Tapi saya sepakat bahwa kita harus bersatu padu ya. My Ship Go dan sahabat maritim semua harus kompak dengan institusi yang ada seperti Kadin yang punya undang-undang sendiri untuk Kadin, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 kita perjuangkan dari segi
dunia usaha juga maupun daya saing kita di tengah pandemi ini. Saya kok yakin ya bahwa justru pandemi COVID-19 ini ujungnya nanti kita akan dapat begitu banyak peluang-peluang hikmah untuk mengejar ketertinggalan kita di berbagai sektor. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Doni. Saya nggak lihat Pak Harlin nih. Pak Harlin screen saya udah ngilang, mungkin di page berikutnya. Saya sekali lagi terima kasih. Luar biasa sessionnya. Kalau bisa kita buat rutin. Saya sangat senang untuk ikut jadi partisipan daripada diskusi teman-teman di MyShipGo dan The Maritime Society. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sandi, dan Terima kasih Pak Sandi. Salam sukses selalu dan selamat beraktivitas di webinar berikutnya. Dan kami sangat setuju dengan apa yang Bapak katakan bahwa kita harus bergandengan tangan, bersatu bahu-membahu di UMKM ini, termasuk di dalamnya adalah industri maritim dan teman-teman dari UMKM yang mendukung maritim. Terima kasih Pak Sandi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti mengundang Bapak lagi untuk sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandi. Baik, sahabat maritim, sangat menarik sekali. Dan sebelum ditutup, kami akan sampaikan dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, MyShipGo mengadakan lomba foto terkeren di Hari Kemerdekaan tentunya dengan tema Pelaut Indonesia Maju atau Pelaut Indonesia Unggul. Kita akan saksikan, caranya gampang, peserta wajib menggunakan akun pribadi dan akun tidak boleh dikunci tentunya. Peserta wajib follow media sosial MyShipGo, IG, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok. Peserta wajib post foto terkeren dengan bendera merah putih dalam frame IG masing-masing dan tag MyShipGo dan tag 5 rekan pelaut disertai caption tentang foto tersebut. Peserta boleh mengirimkan posting lebih dari 1 foto. Tiap foto wajib tag 5 rekan di pelaut yang berbeda. Dalam setiap post wajib mencantumkan hashtag MyShipGo, lomba foto MyShipGo, Pelaut Indonesia Maju, dan setelah posting, komen, dan di postingan tersebut. Periode kontes 5 Agustus sampai 25 Agustus 2020. Peserta yang akan dinilai adalah peserta yang mengikuti semua rules kontes dan pemenang akan diumumkan selambat-lambatnya tanggal 26 Agustus 2020. Keputusan pemenang yang ditetapkan oleh Dewan Juri dan panitia kontes tidak dapat diganggu-gugat. Serukan sahabat maritim, ayo jangan lewatkan. Ikut kontes foto ini dan segera bikin foto terkeren. Dan kontes ini dari 5 Agustus sampai 25 Agustus 2020. Demikianlah sahabat maritim diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Sandiaga Salahuddin Uno sebagai narasumber dan Bapak Teguh Ananta Wikrama serta Bapak Muhammad Ridwan, serta terima kasih banyak kepada sahabat maritim yang sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi. Semoga paparan dan diskusi kita pada hari ini memberikan manfaat kepada kita semua dan memberi kontribusi untuk kemajuan dunia maritim Indonesia, tentunya UMKM yang mendukung dunia maritim. Forum diskusi ini bisa terlaksana atas inisiatif dari MyShipGo, platform digital untuk supply chain maritim dengan misi ingin mewujudkan langkah maju, mengintegrasikan dan menstreamlinekan proses supply chain di sektor maritim untuk menjadi lebih efektif dan efisien dengan sentuhan teknologi terkini dan terdepan tentunya. Kesimpulan dari diskusi ini adalah yang pertama, kita harus mengerti bahwa pada saat COVID-19 atau COVID-19 terjadi, UMKM yang saat ini terdampak harus bangkit kembali. Yang kedua, pada saat kita berdampak, kita sudah mempunyai peta atau rencana bagaimana akan bangkit. Yang ketiga adalah kita harus melakukan bahu-membahu, bergandengan tangan, dan senantiasa kita percaya satu sama lain untuk bisa bangkit kembali, seperti nasihat dari Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Mohon juga bisa follow akun Instagram MyShipGo, yaitu MyShipGo, YouTube MyShipGo, yaitu MyShipGo, dan Facebook MyShipGo, yaitu MyShipGo, untuk mendapatkan informasi seri forum diskusi berikutnya. Silahkan untuk ditampilkan, dan silahkan untuk scan bagi yang belum melakukan scan atau belum memfollow. Selanjutnya sebelum kita berpisah, mari kita foto bersama lagi untuk kenang-kenangan.
Kita buka foto dan videonya. 3, 2, 1, cheers. Berikutnya 3, 2, 1, cheers. Berikutnya 1, 2, 3, cheers. Apabila ada saran, masukan, usulan topik, dan narasumber, silahkan email ke info@mysipgo.com atau bisa kirim WA ke nomor 0819 0560 49-nya 3 kali. Dan bagi yang berminat, kami dari penyelenggara menyiapkan sertifikat digital, e-sertifikat, dan kopi dari materi presentasi dengan partisipasi sebesar 30.000 untuk mahasiswa dan taruna, dan 50.000 untuk sahabat maritim selain mahasiswa dan taruna. Bagi pemohon, peminat, partisipasi tersebut ditransfer ke nomor rekening BCA 6220449007 atas nama PT Solusi Integrasi Maritim. Tanda bukti bisa dikirim melalui email ke info@mysipgo.com dan akan kami kirimkan e-sertifikat dan kopi materi tersebut ke alamat email sahabat maritim. Sampai bertemu di AMC 15, tentunya pendaftaran AMC akan tetap selalu free, gratis. Dan untuk hadir pun melalui Zoom tetap gratis. Dan terbuka untuk semua kalangan. Untuk join dengan melakukan registrasi, kami mengapresiasi dan berterima kasih pada pahlawan dan pejuang kesehatan, baik itu dokter, suster, dan tenaga kesehatan yang lainnya yang saat ini menjadi garda terdepan untuk bekerja keras dalam menanggulangi virus COVID-19. Sampai bertemu lagi di Indonesia Maritim Club seri ke-15 minggu depan, Rabu 12 Agustus 2020, dengan topik yang menarik dan para narasumber yang kredibel tentunya. Stay safe and healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat selalu sahabat maritim. Terima kasih atas Pak Doni, terima kasih. Terima kasih. Pak Doni semuanya. Terima kasih Pak Didi. Mas Mas Teguh. Terima kasih Pak Dedi. Salam semangat shipping Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mas Seto. Terima kasih Mbak Ratna. Terima kasih Pak Arsyad. Terima kasih Pak Abraham. Terima kasih Pak Khalid, terima kasih Pak Dian, terima kasih Bu Ellen, terima kasih Mbak Francisca Sari, terima kasih Pak Mulia, terima kasih Mas Adam. Terima kasih Pak Khalid, terima kasih Pak Arsyad.